Selamat sore semuanya. Hari ini membahas mengenai manajemen keuangan hotel. Manajemen keuangan hotel memiliki peran yang sangat penting bagi dunia perhotelan. Tentu saja Anda sudah mengetahui bahwa tanpa uang tentu bisnis hotel tidak bisa dijalankan. Tidak ada yang dipakai untuk membayar gaji, tidak bisa dipakai untuk membayar profit. Jadi manajemen keuangan hotel itu berfungsi untuk meningkatkan profit hotel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, kesejahteraan manajer, dan kesejahteraan karyawan. Dengan manajemen keuangan hotel yang baik, maka hotel akan dapat mencapai break-even point. Break-even point itu artinya masa pengembalian modal dengan sesegera mungkin. Dengan pengembalian modal yang lebih segera, maka profit yang didapatkan menjadi lebih tinggi. Secara teori, pengendalian keuangan atau analisis laporan keuangan hotel merupakan suatu proses yang perlu pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasional perusahaan di masa mendatang dan masa lalu, dengan tujuan untuk mengestimasi dan prediksi mana yang paling memungkinkan mengenai kinerja perusahaan di masa mendatang. Melalui analisis laporan keuangan hotel, kemudian para manajer melakukan prediksi terhadap keuangan hotel di masa mendatang, kemudian membuat perencanaan mengenai hal-hal apa saja yang bisa dilakukan, termasuk dengan perencanaan keuangan dan perencanaan kegiatan yang lainnya. Manajemen keuangan hotel berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja perusahaan. Dari laporan keuangan hotel, perusahaan bisa menilai kinerja dari sebuah manajemen atau kinerja dari manajer. Apabila dia dapat mencapai target, maka kinerjanya baik. Apabila tidak mencapai target, maka kinerjanya buruk. Kemudian, manajemen keuangan hotel atau laporan keuangan hotel juga sebagai alat untuk membantu membuat keputusan manajemen. Apa yang bisa dilakukan pada tahun ini dan apa yang tidak bisa, apa yang bisa dibudgetkan pada tahun ini, apa yang tidak bisa. Kemudian, menyesuaikan anggaran dengan situasi-situasi tertentu. Yang terakhir adalah sebagai alat untuk pengembangan hotel di masa mendatang. Jadi, kalau laporan keuangan hotel menunjukkan profit yang tinggi dan perusahaan mencapai masa kejayaan, maka hotel dapat membuat perencanaan untuk pengembangan atau ekspansi hotel, sehingga dapat mengembangkan bisnisnya secara lebih luas lagi. Kita lanjut pada slide selanjutnya mengenai pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa yang berkepentingan terhadap laporan keuangan hotel? Tentu saja para pemegang saham untuk menentukan apakah dia masih memegang saham yang sedang dimilikinya atau baru membuat keputusan untuk menjual saja saham tersebut. Untuk menentukan apakah perusahaan ini merasa memiliki profit yang bagus atau tidak. Kemudian para kreditor. Kreditor ini adalah orang yang atau bank yang meminjamkan uang kepada perusahaan. Jadi kreditor akan mengecek laporan keuangan hotel untuk memberikan berapa pinjaman yang sebaiknya diberikan kepada hotel. Para manajer sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan. Dari sana dia kemudian membuat perencanaan, membuat kegiatan, kemudian melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Analis sekuritas. Kalau analis sekuritas berusaha menganalisa keuangan hotel untuk menentukan harga saham yang pantas untuk hotel tersebut. Yang terakhir adalah analis kredit. Analis kredit ini untuk menentukan berapa jumlah uang atau hutang yang layak diberikan kepada hotel tersebut. Lanjut. Slide selanjutnya adalah struktur biaya bisnis hotel. Tentu saja kalau dalam bisnis itu ada dua hal. Yang pertama pendapatan, yang kedua pengeluaran.
Kalau di hotel, pendapatan itu ada pendapatan kamar. Anda sudah belajar dari kita, dari minggu lalu, dari minggu-minggu sebelumnya mengenai room revenue. Kemudian ada pendapatan makanan dan minuman, pendapatan ronde, pendapatan telepon dan internet, pendapatan rental, dan pendapatan lain-lain. Kemudian tentu saja ada struktur biaya hotel. Pengeluaran kamar, pengeluaran makanan dan minuman, pengeluaran laundry, pengeluaran telepon, pengeluaran rental, dan pengeluaran lain-lain. Kemudian ada juga pengeluaran yang namanya undistributed operating expenses atau pengeluaran operasional yang tidak dapat didistribusikan per departemen. Misalnya pertama adalah administrative and general. Ini terdiri dari biaya tenaga administrasi, alat tulis kantor, telepon, listrik, dan air. Kemudian ada biaya HRM, Human Resources Management, yaitu biaya gaji karyawan, alat tulis, telepon. Kemudian ada biaya Information System yang menyangkut biaya IT dan sistem informasi hotel lainnya. Ada biaya marketing, ada biaya franchise, ada biaya maintenance, ada biaya energi. Biaya energi jumlahnya cukup tinggi. Kemudian ada biaya transportasi dan pengeluaran lain-lain. Dan ada fixed charge atau fixed cost, biaya tetap. Biaya tetap ini pasti jumlahnya selama setahun. Yang ada namanya management fee, ada property tax, ada insurance dan loan interest atau bunga bank. Kemudian ada reserve for replacement atau dana cadangan yang disediakan pihak hotel untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Jadi saya ulangi, ada pendapatan hotel, ada pengeluaran hotel. Pengeluaran hotel dibagi menjadi 3, departmental cost, ada fixed cost atau fixed charge, kemudian ada undistributed expenses atau pengeluaran yang tidak dapat didistribusikan ke departemen. Ini adalah contoh dari laporan keuangan. Contoh tabelnya Ibu Indah ambil dari manajemen dari sebuah sistem namanya property management system. Nanti kalau Anda sudah belajar di level S2, Anda akan belajar lebih detail lagi mengenai hal ini. Jadi Bu Indah hanya akan memberi gambaran singkat saja mengenai property management. Anda perhatikan di tabel paling atas, average rate-nya adalah $200. Rata-rata okupansi setahun adalah 6,37%. Setiap tahun beroperasi selama 365 hari. Jumlah available room adalah 228. Kemudian tahunnya adalah tahun ini. Jadi sebenarnya kalau dari hitung-hitungan Anda tinggal mengalihkan ini lalu mendapatkan room revenue. Room revenue ditaruh di sini. Kemudian ini ditentukan oleh hotel, oleh manajemen hotel. Dari mana dia mendapatkan angka ini? Tentu saja hasil negosiasi atau hasil kalkulasi dari berapa pendapatan total kemudian dibagi dengan per departemen. Jadi misalnya room revenue dari food itu totalnya 35%. Dari telepon ternyata hanya 10%, dari rental hanya 15%, kemudian other operating expenses 20%. Itu kalau revenue. Nah, sekarang kita perhatikan cost-nya. Cost-nya coba dilihat, ada room, pengeluaran untuk room, kemudian ada transport, ada FB, ada telepon, ada rental, ada administratif, ada IT, security, marketing, ada energi, kemudian manajemen fee, insurance tax, dan lain-lain. Anda perhatikan di sini angkanya ini saya dapat dari contoh cases atau contoh kasus di property management system. Jadi tidak fix ini. Setiap hotel memiliki angka yang berbeda tergantung dari pengeluaran mereka masing-masing.